Pada tahun 2019, sistem pendidikan Indonesia di negara di dunia, Indonesia menempati posisi ke-6 terbawah dengan sistem pendidikan yang masih terbelakang. Hal ini menjadi resiko dan juga tantangan bagi bangsa Indonesia sendiri. Pada tahun 2018, PISA menyatakan angka melek dan literasi anak Indonesia masih jauh dari kata maju. Hal ini artinya Indonesia masih dalam keterbelakangan pendidikan. Mental pendidikan di Indonesia perlu diperbaiki dan ada beberapa yang perlu dibenahi oleh pihak pendidikan, lembaga pendidikan, dan juga ini menjadi tugas besar kita bersama, termasuk tugas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2021 sekarang, yaitu Pak Nadiem Makarim. Mas Menteri menyatakan bahwa sistem pembelajaran dirombak dengan kurikulum terbaru, yaitu Kampus Merdeka Belajar. Namun, pada abad ke-21 ini yang menjadi pertanyaan kita, apakah manajemen mutu pendidikan di Indonesia sudah baik? Dan bagaimana kualitas dan juga relevansinya dan prosesnya dalam mengatur pendidikan yang optimal? Mari kita simak ulasan berikut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama Suartini Febrianti. Kali ini saya akan membahas mengenai manajemen mutu pendidikan 2021. Hal ini berarti masalah Indonesia belum juga kelar. Tentu masalah akan terus berkelanjutan dengan adanya evaluasi dan beragam manajemen yang dilakukan. Manajemen mutu pendidikan membahas mengenai kualitas dan kuantitas. Struktur pendidikan di sekolah memiliki lembaga sekolah, yang mana di sini ada kepala, divisi, guru, staf tata usaha, dan asesor atau pengamat dan pengawas. Di sini dijelaskan bahwa adanya deskripsi dalam pekerjaan dan juga laporan. Lalu apa saja sih yang dibutuhkan dalam manajemen pendidikan? Manajemen sendiri itu adalah pengelolaan. Nah, di dalam mengelola ini diperlukannya fasilitas, kemudian adanya rinciannya itu berupa layanan, kemudian bagaimana sistem itu bisa bergerak, dan ini menjadi tolak ukur untuk sekolah. Kemudian adanya penyaluran dana, sistem belajarnya seperti apa, kemudian ada prosesnya, karena sekarang itu kita mengalami proses pembelajaran daring, maka semua serba online, kemudian berdasarkan fakta dan data yang ada. Artinya di lapangan sekolah itu seperti apa gitu. Apakah sudah mencapai target? Apakah sudah memenuhi standar mutu pendidikan di Indonesia? Nah, di dalam sistem itu ada banyak beragam versi, yaitu ada standarnya SOP dalam sekolah. Baik itu secara nasional, regional, dan juga dari sekolah itu sendiri. Nah, ini berarti bergantung pada sekolah. Nah, semua itu berasal dari sekolah gitu. Dananya yang disalurkan itu dari sekolah. Nah, aktivitasnya itu meliputi adanya tema, kemudian topik, itu artinya permasalahan yang muncul. Kemudian inputnya itu dari proses yang ada, maka harus ditentukannya tujuan. Kemudian output yang dihasilkan dari mutu itu sendiri. Kemudian dari hasil keseluruhan maka akan terciptanya sekolah berkualitas yang juga dapat menentukan mutu pendidikan. Lalu seperti apa sih mutu pendidikan itu di dalam sekolah? Salah satu input dari mutu pendidikan itu yaitu terciptanya sekolah yang berkualitas, sekolah yang bersih, sekolah yang berprestasi. Selain itu juga sekolah bisa mengatur dana dengan ketercukupan yang ada. Kualitas di dalam ruang kerja lingkup sekolah itu yaitu meliputi kualitas kantor, kualitas kelas, kualitas belajar, dan koordinasi. Di mana keempat struktur ini menjamin adanya kualitas dan kuantitas pendidikan. Dengan adanya ini, maka perlunya manajemen dan pengelolaan pendidikan. Dalam hal ini berarti adanya proses ujian, tes, dan non-tes. Tidak bisa kita pungkiri bahwa tidak mudah untuk menjalankan suatu pengelolaan, pengawasan, dan juga pemantauan. Dan dalam proses monitoring ini, kita harus memberikan peningkatan yang relevan.
baik itu dari segi riset penelitian yang dilakukan oleh sekolah dengan studi kasus, langsung terjun ke lapangan, dari peningkatan kualitas ekstrakurikuler, kegiatan ruang sekolah, kemudian proyek, dan lalu ada pengikutan lomba oleh siswa, pelatihan guru, kemudian adanya daya komunikasi kreatif dan kerjasama antar pengguna sekolah. Nah, ada beberapa komponen yang penting. Kita tahu ada standar KKO. Standar KKO itu meliputi kemampuan siswa, di mana taksonomi Bloom itu dari C1 sampai C6, A1 sampai A6, kemudian P1 sampai P6. Ini menjadi sebuah evaluasi pembelajaran dalam sekolah. Hal ini bisa menjadi tingkat penyempurnaan dari manajemen mutu pendidikan. Komponen yang penting yaitu adanya SOP, standar KKO yang sudah dijelaskan, kemudian akreditasi. Dengan daya akreditasi ini bisa memperlihatkan bahwa bagaimana kualitas sekolah itu sendiri, rating sekolah, dan bagaimana alumni-alumni dari keluaran sana, inputnya dari sana itu menghasilkan komponen dengan peranan yang terlibat agar bisa menciptakan sekolah yang bermutu. Selain sekolah yang bermutu, tentunya ini menghasilkan output yang luar biasa. Baik, dengan berarti bahwa sekolah membutuhkan efisien dan juga tingkat efektivitas dalam mutu pendidikan yang meliputi kualitas dan juga kuantitas. Hal ini berarti demikian output yang diciptakan itu adalah alumni achievement atau dari prestasi yang diraih oleh sekolah, sertifikasi, kerjasama, dan juga dari mitra. Hal demikian juga berlaku pada tingkat klasifikasi yang mana ini berorientasi pada hasil, proses, kemudian sistem pendidikan berupa penilaian, dan ini penilaian bisa bersifat tes maupun non-tes dan juga hasil yang diharapkan. Lalu adanya action yang berupa monitor, memberikan arahan dan pemantauan secara berkala, kemudian data informasi yang disimpan itu bisa mengelompokkan file sesuai dengan galeri dan juga sebagai arsip sekolah. Kemudian adanya alumni pendidikan, kelulusannya seperti apa, hasil evaluasi dan penyempurnaan yang didapatkan seperti apa, serta proses pendidikannya. Dan terakhir adanya komunikasi yang meliputi mitra kerjasama, jaringan dan jalinan kerja saling untuk membutuhkan. Dari saling membutuhkan ini itu bisa menciptakan kerjasama dan juga mitra. Dan tentunya dari output alumni yang didapatkan juga dari masuk ke perguruan tinggi mana. Nah, ini juga meliputi sistem kerjasama MOU. Dengan adanya ciptanya organisasi sekolah dan pengelolaan pendidikan, diharapkan sekolah itu bisa mencapai sekolah yang berstandar kualitas, berkualitas, dan tentunya bermutu, yang menerapkan sistem SOP dari pemerintah dan sekolah, lembaga sekolah, yang mana ini bisa memberikan tolak ukur sekolah dalam melakukan proses pengelolaan manajemen mutu pendidikan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.